Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari minggu lalu. Apakah kalian masih ingat? Kita minggu lalu mempelajari materi apa ya? Ya, betul. Kita minggu lalu mempelajari materi tentang bagian-bagian organ reproduksi pada wanita dan juga laki-laki, beserta fungsinya. Kemudian kita membahas tentang pembelahan sel dan juga tentang spermatogenesis dan juga oogenesis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fase menstruasi, fase fertilisasi dan juga kehamilan. Tidak lupa juga dengan gangguan sistem reproduksi pada manusia. Oke, anak-anak, tolong pahami dan perhatikan ya materi ini. Oke, materi pertama kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Nah, betul memang siklus menstruasi ini hanya terjadi pada perempuan yang sudah mengalami masa pubertas. Akan tetapi, laki-laki juga harus paham mengenai siklus-siklus menstruasi pada perempuan ya. Oke, yang pertama Ibu akan membahas tentang pengertian dari menstruasi itu sendiri dan juga fase-fase menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase folikuler atau fase respirasi, kemudian yang ketiga ada fase fertil, dan yang keempat ada fase luteal. Pertama, Ibu akan membahas tentang fase menstruasi terlebih dahulu. Fase menstruasi 1-5 hari. Menurunnya progesteron dan estrogen menyebabkan pembuluh darah pada endometrium menegang, sehingga menyebabkan suplai oksigen menurun. Karena tidak terjadi kehamilan, maka endometrium mengalami degenerasi yang ditandai dengan luruhnya sel-sel pada dinding uterus. Pecahnya pembuluh darah dalam endometrium menyebabkan darah dan sel-sel tersebut keluar melalui vagina. Peristiwa ini disebut menstruasi. Menstruasi berlangsung 5-7 hari. Nah, jadi kalau fase menstruasi ini disebabkan karena tidak adanya ovulasi dan juga pecahnya pembuluh darah yang ada di endometrium dan menyebabkan darah-darah itu akan keluar melalui vagina, dan itu kita akan masuk ke fase menstruasi. Nah, kemudian setelah fase menstruasi ada fase folikuler. Fase folikuler atau fase respirasi ini terjadi biasanya hari ke-6 sampai 10 hari. Pada fase ini terjadi proses penumbuhan akibat pecahnya pembuluh darah. Fase ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dihasilkan oleh folikel. Hormon ini merangsang pertumbuhan endometrium, yaitu dengan mempertebal lapisan endometrium dan membentuk pembuluh darah serta kelenjar. Jadi setelah fase menstruasi kita akan masuk fase folikuler, di mana si endometrium ini akan menebal lagi dan dibantu oleh hormon, kemudian membentuk pembuluh darah serta kelenjar lagi. Yang ketiga ada fase fertil. Fase fertil 11-18 hari. Meningkatnya hormon estrogen dapat memacu dihasilkan LH. Apabila LH meningkat, maka folikel memproduksi progesteron. Hormon-hormon ini berperan mematangkan folikel dan merangsang terjadinya ovulasi, yaitu lepasnya ovum dari ovarium. Ovum ini bergerak sepanjang tuba Fallopi. Pada saat seperti ini, wanita tersebut dalam masa fertil atau subur sehingga ovum siap dibuahi. Jadi pada fase fertil ini biasanya wanita itu subur. Subur itu karena bagaimana? Karena terjadinya ovulasi atau lepasnya ovum dari ovarium. Nah, si ovarium ini akan siap dibuahi oleh sperma. Akan tetapi kalau misalnya ovum ini tidak dibuahi oleh sel sperma, maka tidak akan terjadi kehamilan. Endometrium akan meluruh dan akan terjadi fase menstruasi. Jadi intinya kalau pada fase fertil ini kalian harus ingat, yaitu wanita sedang subur atau lepasnya ovum dari ovarium. Kemudian yang keempat ada fase luteal. Fase luteal 19-28 hari.
Pada saat ovulasi, follicle graft pecah berubah menjadi corpus rubrum yang mengandung banyak darah. Adanya LH menyebabkan corpus rubrum berubah menjadi corpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempersiapkan endometrium menerima embrio. Pada saat ini, endometrium menjadi tebal dan lembut serta dilengkapi banyak pembuluh darah. Jika tidak ada kehamilan, corpus luteum bergenerasi menjadi corpus albicans sehingga progesteron dan estrogen menurun bahkan hilang. Oke anak-anak, jadi ibu sebelumnya telah membahas tentang siklus-siklus menstruasi dan juga fase-fase yang terjadi pada selama siklus menstruasi. Nah, jadi fase menstruasi itu dibagi jadi berapa fase anak-anak? Ya, betul, menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase folikuler atau fase respirasi. Kemudian yang ketiga ada fase fertil dan yang keempat ada fase luteal. Jadi dalam keempat fase ini diusahakan kalian juga harus ingat ya. Nah, selanjutnya ibu akan membahas tentang fertilisasi dan juga kehamilan. Nah, ibu akan bahas tentang proses fertilisasi hingga juga implantasi atau terjadinya kehamilan. Yang pertama, prosesnya itu akan terjadi ovulasi terlebih dahulu. Terjadi pengeluaran sel telur oosit dari ovarium. Nah, jika si sel telur ini tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruhan pada dinding endometrium sehingga akan mengeluarkan pembuluh darah dan juga akan menyebabkan menstruasi. Akan tetapi, jika si sel telur ini dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi. Ini terjadinya peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga akan terbentuk zigot. Nah, si zigot ini akan mengalami pembelahan. Satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi di dalam tubak Fallopi. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Kemudian tertanam atau terjadi implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seorang perempuan mengalami kehamilan. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Nah, di bawah ini kalian bisa melihat gambar proses fertilisasi antara inti sel telur dan inti sel sperma. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa dimengerti oleh kalian, dan jika memang belum dimengerti atau belum paham, tolong tanyakan saja ke ibu ya, mau melalui WhatsApp group ataupun personal chat ke ibu. Nah, selanjutnya minggu depan kita masih membahas materi sistem reproduksi manusia. Tetapi ini minggu depan kita akan membahas tentang gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Oke, terima kasih ya anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.